Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, rahimakumullah. Kita semua sadar bahwa kelak kita akan mengalami kematian. Sisa hidup yang kita jalani sekarang ini hanyalah menunggu waktu. Menunggu waktu giliran nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Dan dari sinilah kehidupan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Saat manusia meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hal ini sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Sebagai seorang muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakan selama hidup bisa mengantarkannya menuju surga yang telah Allah sediakan. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui, amal jariah adalah amal yang terus mengalir meski si pengamalnya telah meninggal dunia. Amal tersebut bisa berupa amal kebaikan maupun amal keburukan. Ketika semasa hidup kita gemar melakukan sedekah jariah, maka pahala sedekah tersebut akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kita akan terus mendapatkan kucuran pahala selama harta atau tenaga yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan atau membawa manfaat bagi kaum muslimin lainnya. Begitu juga dengan amal keburukan yang pernah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Kita pun akan terus mendapatkan kucuran dosa meskipun kita telah meninggal dunia. Betapa menyedihkannya nasib seorang mukmin yang telah meninggal namun terjerumus ke dalam dosa jariah. Satu hal yang perlu kita tahu adalah yang malaikat catat dari kehidupan kita tak hanya aktivitas dan amalan yang kita kerjakan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan kita. Dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan berkas-berkas yang telah mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhil Mahfuz. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat amal baik itu dan memberikan ganjaran dari apa yang diamalkan. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amal kebaikan, yang mana amal tersebut bisa memberikan pengaruh baik bagi masyarakat. Insya Allah, dengan begitu kita akan mendapat pahala dari amal yang kita kerjakan sekaligus dampak baiknya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita melakukan amal keburukan atau maksiat, maka kita pun akan menuai dosa, ditambah lagi dengan dampak buruk yang akan kita dapatkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya agar berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam dosa jariyah. Maksudnya adalah dosa yang akan terus mengikuti pelakunya meskipun pelaku tersebut telah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat beriman, lalu jenis dosa apa saja yang akan terus menimpa pelakunya meskipun pelakunya telah meninggal dunia? Yang pertama, mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain sehingga banyak orang yang mengikuti perbuatannya, sekalipun orang tersebut tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa meski orang yang menjadi pelopor kemaksiatan tersebut tidak mengajak lingkungan di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama, akan tetapi dengan perbuatan yang dikerjakan tersebut memotivasi orang lain untuk melakukan seperti yang dikerjakan. Oleh karena itu, anak Adam pertama kali membunuh, maka dia akan dilimpahkan tanggung jawab atas semua kasus pembunuh karena kezaliman di alam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapat dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita mengkaji lebih dalam dari hadis tersebut, maka kita bisa ambil contoh mudahnya seperti ini. Mungkin kita pernah melihat seorang wanita yang mengenakan celana pendek di hadapan publik. Saat ada wanita lain melihat hal tersebut, maka ia pun menirunya, sehingga menjadi ramai dan tidak merasa risih lagi para wanita memakai celana pendek di hadapan publik. Padahal kita semua tahu celana pendek hanya boleh dilakukan atau digunakan ketika berada di dalam rumah saja. Mungkin benar wanita yang pertama kali memakai celana pendek tersebut tidak mengajak orang lain secara terang-terangan, namun mengingat wanita tersebut menjadi pelopornya, kemudian banyak yang meniru, maka ia pun mendapatkan kucuran dosa dari semua yang menirunya tanpa dikurangi sedikit pun. Sekalipun pelopor wanita yang mengenakan celana pendek tersebut sudah meninggal dunia. Yang kedua, mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Seorang yang menyeru atau mengajak pada perbuatan dosa, maka akan mendapatkan pula dosa daripada pengikutnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Quran Surah An-Nahl ayat 25. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Adapun orang-orang yang termasuk dalam dosa ini adalah para dai yang menyeru kepada kemaksiatan atau tokoh paranormal yang mengajak kepada kesyirikan dan lain-lain. Orang-orang inilah yang akan terus mendapat alih sekaligus telah meninggal dunia. Termasuk juga di dalam hal ini adalah orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa meski ia sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi orang tersebut mendapatkan dosa dari orang lain yang melakukan apa yang diperintahkannya. Sepanjang masih ada manusia yang mengikutinya, menjalankan apa yang diperintahkannya, selama itu pula orang tersebut akan mendapatkan limpahan dosa sekalipun jasad sudah terkubur dalam tanah. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika ingin terlepas dari dosa jariyah? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada cara lain selain segera bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah. Dan jika dari perbuatan tersebut ada yang berupa materi, segeralah untuk membersihkan semuanya.
dengan cara beramal atau memberikannya kepada panti asuhan. Yang terpenting adalah niatkan semua itu hanya karena Allah. Atau jika kita semuanya masih ragu, bisa mendatangi para ulama ataupun saran dari para habaib. Lalu setelah itu berhentilah dan bertaubatlah, karena kita semua tahu Allah adalah satu-satunya zat maha penerima taubat dari hambanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita semua dari dosa jariah yang menghinakan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.